Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku, Reta Pramesti. Hari ini aku bakal bahas tentang gimana sih 8 strategi untuk bisa mendapatkan nilai tinggi di UTBK serta mendapatkan peluang yang lebih besar untuk lulus. So, aku akan jelaskan di video ini sampai akhir, jadi jangan skip-skip, tonton sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk kamu yang suka konten kayak gini, like, comment, share, serta subscribe ya. Thank you. Oke, jadi aku bakal ngejelasin tentang 8 strategi ngerjain UTBK 2021 ya. Dimana ini tuh peluang nilai tinggi dan lolos gitu berdasarkan experience teman-teman yang sudah menghadapi UTBK dan mendapatkan nilai tinggi. So, stay tune sampai akhir. Kita mulai dari pembahasan waktu UTBK. Nah, perlu diketahui bahwa waktu UTBK 2021 itu ada yang buat saintek sosum dan campuran ya. Saintek atau sosum bisa dilihat di sebelah sini. Ini mulai dari 6.45 itu yang pagi, lalu siangnya itu di 12.30. Lalu nggak ada istirahat ya, jadi kayak langsung gitu, TPS TKA. Dan untuk yang siangnya juga seperti itu. Ya, kurang lebih adalah sekitar 195 menit. Sedangkan untuk yang campuran ini ada satu kali istirahat, isoma, sekitar jam 10.30, dan waktunya itu sekitar 285 menit. Lalu jumlah soalnya yang perlu diketahui adalah untuk TPS sekitar 80-120 soal, untuk saintek dan sosum sekitar 80 soal. Oke, karena tahun lalu ada matematika sosum, itu 100 soal, tapi karena tahun ini nggak ada matematika, berarti 80 soal. Oke, kita masuk ke strategi yang pertama. Pertama, pada saat UTBK tentunya adalah awali dengan doa, fokus UTBK saja. Jadi, pastikan pikiran teman-teman tuh adalah satu doang gitu, hanya untuk UTBK. Jangan pikirin hal-hal lain gitu. Sesudah UTBK aja dipikirkannya. Bisa lah, pasti. Dengan menenangkan diri dulu, berdoa tentunya. Jadi, rasa deg-degan dan gak karuan itu manusiawi, pasti bisa terlewati, intinya. Itu hal biasa sebelum ujian. Jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua ya, agar UTBK 2021 lancar. Oke, yang pertama itu berdoa dan fokus. Yang kedua, atur nafas serta menenangkan diri. Nah, ini juga penting loh, karena kalau misalnya kita lagi deg-degan, nggak karuan, kita makin khawatir gitu ya, bahwa ngerasa kondisinya tuh nggak akan baik-baik saja tuh, nggak akan bisa tenang gitu. Makanya harus mengatur nafas, tarik nafas, buang nafas gitu ya, menenangkan diri pokoknya. Yakin dan sugesti positif aja bahwa kamu tuh pasti bisa gitu mengendalikan diri kamu selama ujian. Dan hindari rasa panik agar tidak blank. Biasanya kalau blank tuh udah misal lapar gitu ya, terus panik, itu bakal blank banget gitu. Apa yang udah kita pelajari tuh ibaratnya sia-sia gitu, jangan sampai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerjakan yang bisa dan mudah dikerjakan. Nah, jadi pastikan soal-soal yang nanti kamu isi itu yang mudah dulu lah, yang kamu bisa gitu, jangan yang ruwet-ruwet. Jadi dahulukan kerjakan soal yang menurutmu mudah, agar bisa menjawabnya dengan benar. Tinggalkan saja yang menurutmu susah, daripada membuang waktu. Oke, jadi kalau yang susah-susah, move on dulu aja pokoknya ke yang mudah-mudah, biar lebih efektif waktunya. Yang keempat, usahakan sedikit mengosongkan jawaban. Karena kita tahu kan bahwa penilaian UTBK itu menetapkan skor 0 untuk jawaban kosong, jadi nggak terlalu masalah kalau kamu mengosongi jawaban. Asalkan jangan terlalu banyak lah ya, sayang banget gitu kan. Seenggaknya kalau misalnya kamu gitu nanti ngisi soal yang tidak terjawab itu, ya ada yang ngarang, ya kali aja yang benar gitu kan, dan itu bisa jadi menambah poin. Nanti kalau misalnya mengisi sisa soal itu yang tidak terjawab bisa di menit-menit akhir kalau misalnya masih cukup, oke? Oke, selanjutnya adalah pakai trik. Nah, trik apa aja nih? Setidaknya ada 3 soal bacaan di PBM PPU gitu ya, banyak PU juga. Usahakan baca soal dulu, biar kita tuh nggak kepusingan gitu ya. Kalau baca-bacanya dulu, nanti ada 10 paragraf, bayangkan habis aja gitu ya buat baca-bacaan. Misalnya nanti ditanyain, kesimpulan paragraf 3, ya udah fokus ke paragraf 3-nya doang gitu, oke? Jadi baca pertanyaan dulu. Yang kedua, soal hitungan. Ini belajar gitu ya, cari pelajari trik-trik cepat penyelesaian. Sekarang kan ada ya TikTok gitu ya, video-video 1 menit. Aku juga suka upload nih, bisa dipelajari di Instagram juga, di YouTube untuk mengefektifkan waktu. Banyaklah konten creator yang bikin trik-trik cepat atau mudah untuk menyelesaikan soal. Kalau yang terakhir soal hafalan, ini misalnya sejarah, sosiologi, atau mungkin biologi gitu ya, buat kata kunci agar lebih cepat mengingat. Jadi untuk materi-materi tertentu bisa dengan metode cerita atau visual lebih mudah.
Oke, yang keenam, batasi waktu jawab soal. Jadi kita tahu bahwa waktu UTBK itu sekitar 195 menit, per soalnya itu berarti kurang lebih hanya 1 menit ya, kalau misalnya total soal itu ada sekitar 160-180 soal. Jadi usahakan bisa mengira-ngira waktu. Jadi misalnya satu soal mudah maksimal banget 2 menit, dan untuk yang soal sulit itu maksimal banget 5 menit. Kalau misalnya over than it, udah mendingan move on aja. Kosongin ataupun nanti nembak kayak ngasal atau ya terserah kamu gitu. Jangan sampai tersia-siakan di satu soal itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa move on ke soal selanjutnya, ingat ada sistem blok per subtes dan bobot ya. Jadi ada bobot mudah, sedang, sulit. Ada juga sistem bloknya. Jadi kalau misalnya udah PU, terus misalnya ke PBM, itu nggak bisa lagi untuk yang PU-nya. Oke? Yang ketujuh, jika masih ada waktu, maksimalkanlah. Jadi maksimalkan itu maksudnya gimana? Semakin banyak mengerjakan soal, semakin memperbesar peluang nilai. Jadi karena nggak ada minus, usahakan jawab sebanyak mungkin. Atau misalnya jawab semuanya juga it's okay gitu. Jadi bisa jadi misalnya yang benar-benar susah gitu ya, mau dijawab nembak atau ngarang atau bebas, semoga aja nanti membantu gitu ya, ada yang benernya lah setidaknya. Dari 10 yang ngarang, masa sih satu nggak ada yang benar gitu kan? Nah, tapi ingat ini untuk jawaban yang kepepet aja ya, jadi jangan sampai semuanya nembak. Yang terakhir, mumpung masih ada waktu, berlatih soal mandiri atau try out. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kan masih ada nih waktu sekitar 14 hari atau 20 hari buat yang dapat gelombang 1 atau gelombang 2, silakan gitu untuk belajar lagi soal mandiri dari buku, dari platform yang sudah dipelajarinya sampai sejauh ini. Dan kalau misalnya udah ngerasa udah cukup udah nggak usah masuk lagi gitu kan materi-materinya, tinggal diulang aja, di-review aja gitu. Jadi jangan lupa mengulang kembali cara menjawab dan soal-soal yang sudah dipelajari, karena itu penting banget. Ibaratnya kita udah ngelahap 1000 soal, terus misalnya nambah lagi 200 soal tuh nggak akan masuk gitu. Mendingan ngulang lagi aja sih 1000 soal yang udah dibahas gitu kan. Jadi review materi atau soal-soal yang pernah dikerjakan itu juga penting. Bisa jadi tipe dan polanya itu nanti sama nih keluar di UTBK 2021. Nah, so gitu aja 8 strategi lulusnya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat dan bisa membawa kamu untuk lulus di UTBK 2021 dengan nilai yang memuaskan. Amin ya, semoga. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten, boleh banget untuk kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye.